warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan belajar tentang sistem koordinat yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu kita akan belajar posisi titik dan juga posisi garis. Secara lengkap sistem koordinat Kartesius, kita akan belajar posisi titik yang meliputi posisi titik terhadap sumbu X, posisi titik terhadap sumbu Y, posisi titik terhadap titik asal atau titik O 0,0, posisi titik terhadap titik tertentu A, B, dan juga posisi garis yang meliputi posisi garis yang sejajar sumbu X, posisi garis yang sejajar sumbu Y, posisi garis yang tegak lurus sumbu X, posisi garis yang tegak lurus sumbu Y, posisi garis yang berpotongan dengan sumbu X, dan posisi garis yang berpotongan dengan sumbu Y. Pertama, kita akan belajar posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar bidang koordinat berikut. Ada beberapa titik yang terdapat di gambar ini, yaitu titik A sampai dengan titik H. Bagaimana cara menentukan posisi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita lihat. Perhatikan titik A. Kita lihat titik A itu berjarak 4 satuan terhadap sumbu X, berada di atas sumbu X dengan jarak 4 satuan. Kita lihat jarak dari sumbu Y. Titik A berjarak 2 satuan dan terletak di sebelah kanan sumbu Y. Bagaimana menentukan koordinat titik A? Jika posisi suatu titik berada di atas sumbu Y, maka jarak untuk posisi tersebut bernilai positif untuk koordinat Y. Kebalikannya, jika posisinya berada di bawah sumbu X, maka jaraknya untuk nilai Y yang bertanda negatif. Jika di sebelah kanan sumbu Y, maka jaraknya untuk nilai X yang positif, dan jika posisinya di sebelah kiri sumbu Y, maka untuk nilai X dengan tanda negatif. Karena titik A itu berada di atas sumbu X 4 satuan, di atas berarti Y positif, Y-nya 4, dan berada di sebelah kanan Y, di sebelah kanan Y, berarti untuk X positif, X-nya 2. Maka koordinat titik A adalah 2,4. Jelas ya? Berikutnya, pembagian kuadran pada bidang koordinat. Ini adalah gambar bidang koordinat, garis mendatar sumbu X, nama lainnya aksis, dan garis tegak sumbu Y, nama lainnya adalah koordinat. Ada 4 kuadran dalam bidang koordinat, ada 4 ruangan. Kuadran 1 ada di sini, kemudian ini adalah kuadran 2. Di sini ada kuadran 3 dan paling bawah kuadran 4. Jadi perputaran berlawanan dengan arah jarum jam dari kuadran 1 ada di sini, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Bagaimana menentukan letak satu titik pada kuadran? Contohnya untuk kuadran 1 itu jika koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya positif, X-nya positif, Y-nya positif, maka terletak di kuadran 1.
Nah, jika X-nya negatif, Y-nya positif, terletak di kuadran 2. Jika X-nya negatif dan Y-nya juga negatif, maka titik tersebut berada di kuadran 3. Jika X-nya positif dan Y-nya negatif, maka terletak di kuadran 4. Contoh, titik A dengan koordinat 5, negatif 3 itu terletak pada kuadran berapa? Kita lihat. 5, negatif 3 berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Positif 5 X-nya, Y-nya negatif 3. Maka kalau X positif, Y negatif, terletak pada kuadran 4. Nah, untuk contoh atau untuk latihan soalnya, coba kalian cari terletak pada kuadran berapakah titik berikut. Yang pertama titik P, koordinatnya 4, negatif 4,2. Titik B, titik Q, koordinatnya 1,5. Dan yang C, titik R, koordinatnya negatif 6, negatif 3. Dan titik D, koordinatnya, titik S maksudnya, koordinatnya 8, negatif 2. Coba kalian cari ya, tentukan X-nya positif atau negatif, Y-nya positif atau negatif untuk menentukan letak kuadran dari titik-titik tersebut. Sekarang, selamat mencoba berikutnya. Nah, kita akan belajar posisi titik terhadap titik 0,0. Perhatikan gambar bidang koordinat ini dengan beberapa titik. Kita lihat titik B. Nah, ada di sebelah mana kalau titik B dari 0,0? Di sebelah kanan ya. Kita lihat jaraknya berapa satuan dari titik 0,0. Ternyata ada di sebelah kanan titik 0,0 dengan jarak 5 satuan. Kita lihat titik P itu ada di atas 0,0. Kita hitung jaraknya 1, 2, ya. Ada 2 satuan. Titik P berada di atas titik 0,0 dan jaraknya 2 satuan. Bagaimana menentukan koordinatnya? Kita lihat. Nah, jika suatu titik berada di sebelah kanan 0,0 berarti untuk nilai X bertambah positif. Kebalikannya, jika berada di sebelah kiri 0,0 berarti untuk nilai X negatif. Nah, jika berada di atas 0,0 berarti untuk Y bertambah positif. Dan jika berada di bawah 0,0 berarti untuk nilai Y negatif. Kita lihat berapa koordinat titik B. Nah, titik B itu ada di sebelah kanan. Jaraknya 5 satuan, berarti X-nya positif 5. Kita lihat di atas sumbu Y, di atas 0,0 2 satuan. Maka Y-nya adalah positif 2. Jadi, koordinat titik B terhadap 0,0 adalah 5,2. Nah, untuk titik-titik yang lain, titik A, titik C, D, dan seterusnya, untuk latihan dikerjakan ya, bagaimanakah posisinya ada di mana dari titik 0,0 dan berapa koordinatnya. Berikutnya, posisi titik terhadap titik tertentu. Nah, kita lihat bagaimana cara menentukan posisi titik C terhadap titik A. Nah, titik C itu ada di sebelah mana titik A? Ada di sebelah kiri. Kita hitung berapa satuan dari titik A ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata titik C itu terletak di sebelah kiri titik A dengan jarak 5 satuan. Dan kita lihat titik C itu ada di atas titik A. Kita hitung berapa jaraknya? Nah, ternyata titik C itu berada di atas titik A dengan jarak 1 satuan. Maka koordinatnya berapa? Di sebelah kiri, berarti X-nya negatif. Jaraknya 5 satuan, maka X-nya negatif 5.
ada di atas titik A, ada di atas, berarti untuk Y-nya positif, jaraknya satu satuan, maka Y-nya sama dengan 1. X-nya negatif 5, Y-nya 1, maka koordinat titik C terhadap titik A adalah negatif 5,1. Nah, bisa dengan rumus? Bisa, mari kita lihat bagaimana kalau dengan rumus. Dengan rumus, untuk menentukan koordinat titik C terhadap titik A, caranya yaitu koordinat titik C kita kurangi dengan koordinat titik A. Titik C itu negatif 3,5, berarti XC-nya negatif 3, YC-nya 5. Titik A, koordinatnya 2,4, berarti XA-nya 2, YA-nya 4. Kita hitung ya. XC dikurangi XA, berarti negatif 3 dikurangi 2. YC dikurangi YA, berarti 5 kurangi 4. Negatif 3 dikurangi 2, hasilnya negatif 5. 5 dikurangi 4, hasilnya 1. Maka koordinat titik C terhadap titik A adalah negatif 5,1. Nah, untuk latihan, kalian tentukan ya posisi titik F yang ada di gambar ini terhadap titik E. Nah, titik F ada di sebelah mana titik E? Kanan atas, kanan bawah, kiri atas, atau kiri bawah dari titik E. Kemudian kalian hitung berapa jaraknya. Dari posisi dan jarak kalian tentukan koordinatnya. Berapakah titik F terhadap titik A? Selamat mencoba ya. Berikutnya, ya, kita akan belajar posisi garis. Yang pertama, itu posisi garis yang sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Kita lihat sumbu X, sumbu Y. Ya, kemudian ada sebuah garis di sini, garisnya mendatar. Nah, garis mendatar ini diberi nama garis K. Bagaimanakah posisinya? Nah, garis K ini sejajar dengan sumbu X. Kalau garisnya mendatar, berarti sejajar dengan sumbu X. Kalau sejajar sumbu X, posisi terhadap sumbu Y adalah tegak lurus. Jadi kalau garisnya mendatar seperti ini, posisinya sejajar dengan sumbu X, tegak lurus dengan sumbu Y. Kan ya? Berikutnya, yaitu posisi garis yang sejajar sumbu Y, tegak lurus sumbu X. Kita lihat gambar ini, sumbu X, sumbu Y, kemudian ada sebuah garis, ya garisnya tegak, diberi nama garis L. Bagaimanakah posisinya? Nah, kalau garisnya tegak, maka posisi garis tersebut itu berarti sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Kan ya, kalau garisnya tegak berarti sejajar sumbu Y, tegak lurus sumbu X. Berikutnya, garis yang berpotongan atau memotong sumbu X dan sumbu Y. Ya, gambar ini sumbu X, sumbu Y, kemudian ada garis, nah ada garis M ya, garisnya tidak tegak maupun tidak mendatar tapi miring. Nah, miring dan memotong sumbu X, maka garis M ini berpotongan atau memotong dengan sumbu X, ya ada perpotongan dengan sumbu X. Kemudian ada garis kedua juga miring ke kiri, nah memotong sumbu Y, ada garis N. Nah, bagaimana posisi garis N terhadap sumbu Y? Garis N ini memotong atau berpotongan dengan sumbu Y. Nah, ya, untuk posisi garis, nah, yaitu kita akan menerapkan sistem koordinat ini untuk menentukan suatu bangun yang terbentuk dari beberapa titik koordinat. Contohnya seperti ini, ya,
sungguh kemudian diketahui berapa titik. Yang pertama adalah titik A, koordinatnya 2,3. Ada di mana 2,3? Nah, di sini koordinat titik A. Kemudian titik B, koordinatnya negatif 2,3. Ada di manakah? Nah, ini titik B, negatif 2,3. Berikutnya diketahui titik C, koordinatnya negatif 2, negatif 1. Kita lihat ada di mana? Di situ titik C ya, di bawah negatif 2, negatif 1. Nah, di manakah harusnya letak titik D supaya nantinya akan terbentuk persegi A, B, C, D. Nah, namanya persegi berarti keempat panjang sisinya harus sama. Ya, kita lihat. Kita hitung dulu jarak dari A ke B itu berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Kita hitung dari B ke C. 1, 2, 3, 4. Nah, juga 4 satuan. Dari A ke B 4 satuan. Dari B ke C 4 satuan. Berarti untuk titik D nanti harus berjarak 4 satuan dari C dan 4 satuan dari A. Nah, ternyata koordinat titik D adalah 2, negatif 1. Kita lihat di manakah titik D. Nah, sini ya, 2, negatif 1. Kita hitung jaraknya. 1, 2, 3, 4 ya, 4 satuan dari titik C. Kemudian dari titik A 1, 2, 3, 4 satuan dari titik A ya, jaraknya 4 satuan sudah sama semua karena persegi. Kemudian kita hubungkan dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, dari D ke A. Nah, akan terbentuklah persegi A, B, C, D. Nah, kalian bisa mengerjakan beberapa soal yang ada di buku mandiri untuk menentukan bangun-bangun yang terbentuk dari beberapa titik koordinat. Ya, pembelajaran hari ini ya. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu belajar dan selalu semangat. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.